Selamat sore, Pak Irwan. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tugas yaitu tentang jurnal penerapan rantai Markov pada studi dinamika penyakit satwa liar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Slamet Ramadan selaku moderator dan anggota kelompok 15. Di sini nanti ada teman-teman saya yaitu Kenji Janos, Brigita, Darves, dan Dwi Cahya yang akan masing-masing mempresentasikan. Nanti Mas Janos mempresentasikan tentang pendahuluan yaitu berisikan latar belakang dan tujuan. Nanti Mbak Brigita akan mempresentasikan tentang aplikasinya. Mas Darpes akan mempresentasikan bagian permodelan serta Mas Dwi nanti akan mempresentasikan bagian kesimpulannya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, saya persilahkan untuk Mas Kenji Janos untuk mempresentasikan bagian pendahuluannya. Silakan Mas Kenji Janos. Perkenalkan, nama saya Kenji Jano Songso Kenongo, dan di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari paper yang kami pilih. Eh, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari paper yang kami pilih yaitu penyakit pada satwa liar ini berpengaruh besar terhadap kelangsungan spesies dan keseimbangan ekosistem. Dan untuk memahami dinamika penyebaran penyakit ini seringkali rumit karena model statistiknya yang cenderung kompleks untuk digunakan. Model rantai Markov ini menyederhanakan analisis ini dengan menggambarkan transisi antar status kesehatan seperti rentan terinfeksi dan mati yang dihitung dalam interval waktu tertentu. Eh, Sehingga pada kesimpulannya presentasi kami ini ingin menunjukkan bahwa model rantai Markov dapat diterapkan pada kasus infeksi Mycoplasma gallisepticum pada burung finch untuk memberikan wawasan yang lebih jelas dan praktis terkait pengelolaan penyakit pada populasi satwa liar. Kemudian untuk tujuan dari paper yang kami pilih ini yaitu yang pertama memperkenalkan dan mempermudah pemahaman serta penerapan model rantai Markov dalam memahami dinamika penyakit satwa liar seperti contohnya infeksi dan pemulihan. Kemudian yang kedua menyajikan contoh aplikasi menggunakan burung house finch yang terinfeksi Mycoplasma gallisepticum. Kemudian yang ketiga tujuannya yaitu untuk membantu pemahaman non-spesialis dalam menginterpretasi dan menerapkan model ini untuk manajemen dan kontrol penyakit satwa liar. Selanjutnya, untuk pemodelan rantai Markov, saya akan serahkan kepada teman saya yaitu Darves. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Darvesarni Kurniawan. Lanjut, saya akan menjelaskan permodelan rantai Markov. State atau keadaan dalam permodelan menggunakan rantai Markov, populasi satwa liar dianggap melalui beberapa status penyakit, seperti rentan, terinfeksi, dan meninggal. Setiap status ini saling bertransisi dalam interval waktu tertentu, dan probabilitas transisi dihitung berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap individu satwa liar. Model ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa perubahan status kesehatan individu hanya tergantung pada status sebelumnya, yang disebut proses Markov orde pertama. Formula dasar dalam model rantai Markov adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah probabilitas transisi dinyatakan P dengan indeks IJ, di mana PIJ adalah probabilitas perpindahan dari state I pada waktu N ke state J pada waktu N plus 1. Yang kedua adalah matriks transisi yang dinyatakan dengan matriks P berukuran 3 kali 3. Dengan entry-entry-nya adalah probabilitas transisi yang ada di atas. Diperhatikan bahwa untuk P20, P21, dan P22 hasilnya adalah masing-masing 0, 0, dan 1. Yang dimana state meninggal ke rentan udah pasti 0, state meninggal ke terinfeksi udah pasti 0, dan state meninggal ke meninggal udah pasti 1. Nah, kenapa P11 dengan P00 tidak 1 juga? Karena dari state terinfeksi belum tentu ke state terinfeksi sendiri.
melainkan bisa ke rentan atau meninggal. Begitu juga dengan P00 dari state rentan belum tentu ke state rentan, melainkan bisa ke terinfeksi atau meninggal. Di mana elemen PIJ menggabungkan probabilitas transisi dari state I ke state J dengan indeks I, J adalah 0 rentan, 1 terinfeksi, atau 2 meninggal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Brigita mengenai pengaplikasiannya. Saya Brigita akan menjelaskan pengaplikasian dari rantai Markov ini. Model rantai Markov ini menggunakan data dari burung kutilang atau burung finch dan sistem Mycoplasma gallisepticum. Dalam model ini, rantai Markov diterapkan untuk membandingkan tingkat keganasan penyakit pada tahun 2002 dan 2003. Untuk mengisi matriks transisi, kita menggunakan data mingguan mengenai kelangsungan hidup spesifik dan probabilitas transisi yang diperkirakan melalui program MARC dengan data yang diambil dari studi Faustino et al. Yang dilakukan selama musim gugur dan musim dingin pada tahun 2002 dan 2003. Kenapa di musim gugur dan musim dingin? Karena pada kedua musim tersebut sedang rentan terjadinya penyakit. Jadi peneliti menggunakan penelitian pada musim gugur dan musim dingin. Berdasarkan hasil penelitian transmisi horizontal MG pada burung kutilang yang dipelihara, diketahui bahwa individu biasanya tertular penyakit ini dalam waktu 3 hingga 5 hari setelah terpapar. Oleh karena itu, di sini digunakan interval waktu setengah minggu sebagai satuan untuk matriks probabilitas transisi. Data ini menghasilkan matriks probabilitas transisi sebagai berikut. Untuk tahun 2002, untuk state 00 yaitu artinya dari rentan ke rentan, itu probabilitasnya adalah 0,92. Kemudian probabilitas dari rentan ke terinfeksi yaitu 0,02. Dan probabilitas dari rentan ke meninggal yaitu 0,06. Dapat dilihat probabilitas dari rentan ke rentan ini sangat besar menuju 1. Kemudian probabilitas dari rentan ke terinfeksi ini sangat kecil yaitu 0,02 dan probabilitas dari rentan ke meninggal juga sangat kecil yaitu 0,06. Kemudian probabilitas dari terinfeksi menuju rentan juga sangat kecil, artinya 0,09, artinya kalau dia sudah terinfeksi dan dia menjadi sembuh, itu probabilitasnya sangat kecil sekali. Kemudian dari terinfeksi dan tetap terinfeksi probabilitasnya 0,71 dan probabilitas dari terinfeksi ke meninggal yaitu 0,2. Kemudian untuk tahun 2003 probabilitas dari rentan ke terinfeksi yaitu 0,88, maaf. Ini lebih kecil dari yang tahun 2002. Kemudian probabilitas dari rentan ke terinfeksi 0,03 masih sangat kecil juga, namun lebih kecil di tahun 2002. Kemudian probabilitas dari rentan ke meninggal 0,09. Probabilitasnya lebih besar dari tahun 2002. Kemudian probabilitas dari dari terinfeksi ke rentan 0,23 lebih besar daripada tahun 2002 dan probabilitas dari terinfeksi ke tetap terinfeksi yaitu 0,63 dan probabilitas dari terinfeksi ke meninggal yaitu 0,14, yaitu di sini lebih kecil daripada yang tahun 2002.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Slamet. Oke, seperti tadi saya perkenalkan, nama saya Slamet. Selanjutnya akan saya jelaskan pengaplikasian juga, Pak, namun pada bagian tabelnya. Tentu kalau orang awam mungkin tidak terlalu mengenal bagaimana matriks transisi. Nah, di sini bahannya kami ambil dari paper juga. Kami menemukan tabel yang mungkin tidak terlalu sukar untuk dipahami. Nah, ini yang kami rekap ya, sesuai dengan yang satu persatu tadi disampaikan oleh teman saya Brigita tentang probabilitas dan perbedaan untuk tiap waktunya sedemikian, Pak. Sudah disebutkan oleh teman kami tadi. Dan mungkin kalau ingin penyajian dalam bentuk lain, kami telah menyajikan dari ya bentuk bagan atau diagram, atau mungkin ini lebih ke koordinat seperti koordinat kartesius gitu, yang mana untuk bagian sumbu yang tidur atau sumbu horizontalnya ini keterangannya waktu, sedangkan untuk probabilitas itu di sumbu yang vertikal. Untuk yang kiri ini itu probabilitasnya pada transisi pertama, sedangkan untuk yang kanan tuh untuk yang kumulatif. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga dijelaskan bagaimana bentuk diagramnya, Pak. Jadi di sini kan ada garis putus-putus dan garis yang bersambung ini telah disebutkan kalau yang bersambung ini infection. Itu lebih tepatnya dari suspected atau rentan ke dia terkena penyakitnya. Kemudian untuk yang putus-putus ini disimbolkan oleh recovery, yaitu ketika dia sudah infected, dia kembali ke sebenarnya ke sehat ya Pak ya. Tapi karena secara umum eh, penyakit itu ketika sudah pernah terkena pasti sistem imunnya akan naik ya. Maka dia seperti kalau sudah kena nanti akan cenderung lebih sehat. Nah untuk kumulatifnya seperti ini. Sama untuk indeksnya yaitu kalau yang putus-putus itu recovery, yang sambung itu yang infection. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dwi untuk kesimpulannya. Selamat sore Pak Irwan, perkenalkan nama saya Dwi Cahyo Putra. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari rekan-rekan saya, dari rekan-rekan saya yang menjelaskan paper yang oke. Kesimpulannya itu model rantai Markov adalah alat yang efektif dan mudah digunakan untuk mempelajari dinamika penyakit pada satwa liar, terutama dalam menghitung probabilitas infeksi, pemulihan, dan ekspektasi hidup yang terinfeksi maupun tidak terinfeksi. Aplikasi model ini pada burung house finch atau kutilang yang terinfeksi Mycoplasma gallisepticum berhasil menggambarkan perbedaan pola infeksi dan pemulihan antara tahun 2002 dan 2003. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun infeksi terjadi lebih cepat pada tahun 2003, probabilitas pemulihan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Model rantai Markov ini memberikan wawasan penting bagi peneliti dan pengelola satwa liar tentang penyebaran penyakit dalam populasi, serta membantu mengevaluasi dampak dan efektivitas langkah-langkah pengendalian penyakit. Demikian yang saya dapat sampaikan pada kesimpulan. Saya kembalikan ke Slamet sebagai moderator. Baik, terima kasih Dwi. Baik Pak, mungkin dari kelompok kami presentasinya seperti itu. Saya mewakili kelompok kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas media pembelajaran yang Bapak berikan, dan harapan kami adalah kami yang sedang belajar ini bisa lebih memahami dan mendapat feedback dari presentasi kami. Karena kami masih dalam konteks belajar dan mungkin Bapak bisa memberikan koreksi, saran, atau kritik bagi hasil presentasi kami. Oke, terima kasih banyak Pak, dan kami izin undur diri dan akan kami kumpulkan presentasinya. Saya izin untuk mematikan presentasinya.